Kasus pembakaran rumah wartawan Serambi di Aceh Tenggara telah dilimpahkan ke Pomdam Iskandar Muda. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi di Mapolda Aceh kemarin. Sejak tanggal 5 Oktober 2021 lalu, perkara kasus pembakaran rumah wartawan Serambi Indonesia sudah ditarik penyidikannya ke Ditreskrimum Polda Aceh. Winardi mengatakan pelimpahan ditangani bukan karena ketidakmampuan Polres Agara dalam menuntaskan kasus pembakaran rumah insan pers tersebut. Akan tetapi ada pertimbangan dan fonum yang mengharuskan untuk didalami sekaligus dipelajari lebih lanjut. Menurutnya penyidik telah memeriksa ulang terhadap saksi dan melaksanakan gelar perkara. Hasilnya dugaan sementara pelaku mengarah ke oknum TNI sehingga pada 4 Januari 2022 kasus ini dilimpahkan ke Pomdam IM untuk diusut. Bahkan korban juga mengetahui perkaranya sudah dilimpahkan ke Pomdam Iskandar Muda melalui SP2HP. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan pembakaran rumah seorang wartawan Serambi Indonesia atas nama Asnawi Lui terungkap dari laporan korban ke Polres Aceh Tenggara pada tanggal 31 Juli 2019. Kasus ini kemudian disidik hingga 13 Januari 2021, SPDP-nya dikirim ke Kejari setempat dan pada 5 Oktober 2021 ditarik ke Polda Aceh. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. PWI Aceh bersama dengan komunitas pers lainnya menggelar konferensi pers kasus rumah terbakar yang menimpa seorang wartawan di Aceh Tenggara pada 2 tahun silam. Pembakaran rumah seorang wartawan ini diduga merupakan oknum TNI. Kasus dugaan pembakaran rumah yang menimpa seorang wartawan Serambi Indonesia di Aceh Tenggara pada 2 tahun silam masih belum selesai. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama komunitas pers lainnya menggelar konferensi pers pembakaran rumah wartawan ini guna mendapat titik terang. Sebelumnya, Polda Aceh telah melimpahkan kasus ini kepada pihak Pomdam Iskandar Muda. Pelimpahan ini dilakukan karena dugaan pelaku mengarah kepada oknum TNI. Asnawi Lui, wartawan yang menjadi korban pembakaran rumah, berharap agar pihak-pihak terkait yang memeriksa kasus ini mampu menemukan titik terang dengan cepat, dikarenakan kasus ini telah berjalan selama 2 tahun tanpa kejelasan. Dan kita berharap kepada Pangdam IM agar kasus ini dituntaskan, karena kita menduga dalam kasus pembakaran ini ada aktor di balik pembakaran ini, sementara yang kita dugakan dalam kasus ini adalah suruhan. Di tempat yang sama, Askalani, pengacara, juga berharap agar Pomdam bisa mendalami kasus ini karena melibatkan beberapa pihak yang melakukan tindakan ini. Jika kemudian dalam penyelidikannya ditemukan ada unsur keterlibatan sipil, maka kita mendesak proses hukum terhadapnya harus dilakukan dengan peradilan koneksitas. Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin, yang menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus yang menimpa seorang wartawan ini hingga mendapatkan kejelasan dari pihak terkait. Sekitar 2 tahun kasus ini tanpa ada kepastian hukum terhadap korban. Jadi ke depan kita berharap dengan pelimpahan ke Pomdam IM bisa secepatnya dituntaskan. Sementara konferensi pers ini digelar, seluruh wartawan juga berharap agar pihak Pomdam dapat menyelesaikan kasus ini dengan secepat mungkin dan menemukan sang pelaku. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI melaporkan. Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus pembakaran rumah wartawan di Aceh Tenggara, saat ini kami telah terhubung bersama Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Baik Pak Nasir, pertama kita ingin mengetahui latar belakang terjadinya pembakaran rumah wartawan. Ini seperti apa kasus sebenarnya Pak Nasir? Ya, ini kasus 2 tahun lalu ya. Kasus sekitar 2 tahun lalu, tahun 2019, yang langsung ditangani oleh penyidik Polri sejak awal kejadian itu. Ini berdasarkan penelusuran kawan-kawan dari Aji misalnya, bahwa kasus yang menimpa Asnawi Lui, pembakaran rumah, pembakaran mobil yang merembet ke terjadinya kebakaran rumah, itu diduga kuat ada kaitan dengan pemberitaan yang ditulis oleh Asnawi. Jadi berdasarkan penelusuran kami,
menjelang kejadian itu atau beberapa bulan menjelang kejadian itu, sejak beberapa bulan menjelang kejadian itu, ada puluhan berita yang ditulis Asnawi yang menyoroti berbagai persoalan dugaan-dugaan penyimpangan pada beberapa proyek di Aceh Tenggara. Tapi persisnya berita apa yang memicu persoalan itu sampai sejauh ini belum terungkap. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak, sebenarnya apa hasil konferensi pers yang dilaksanakan pada siang tadi, Pak? Konferensi pers yang kita gelar tadi adalah konferensi pers yang difasilitasi oleh Asosiasi Pers, PWI, AJI, IJTI, PFI. Artinya kami menghadirkan korban bersama penasihat hukumnya, yaitu Askalani, dan ketua-ketua asosiasi pers untuk mengupdate sejauh mana sudah penanganan kasus yang dialami oleh Asnawi Lui oleh pihak berwajib, oleh aparat hukum. Jadi konferensi pers yang kami gelar tadi adalah untuk mempertanyakan kenapa terkesan agak susah sekali menyeret tersangka pelaku tersebut. Nah, sebelum ini yang agak sedikit kami surprise ya. Sehari menjelang PWI dan kawan-kawan melaksanakan konferensi pers kemarin, tepatnya tanggal 10 kemarin, Polda Aceh juga menggelar konferensi pers yang menyatakan dalam kasus itu pihak kepolisian telah melimpahkan perkaranya, hasil penyidikannya ke Pomdam Iskandar Muda. Karena dalam kasus itu sendiri disebut-sebut tersangka pelakunya adalah oknum TNI. Jadi kami hari ini menggelar konferensi pers selain untuk mengupdate apa yang disampaikan oleh pihak Polda, juga harapan kepada pihak TNI untuk mempercepat pengusutan kasus ini kalau memang oknum tersangka pelakunya adalah pihak atau oknum TNI. Iya. Baik, dan selanjutnya Pak, dari PWI sendiri, perlindungan apa yang nanti akan diberikan kepada wartawan yang sudah menjadi korban ini, Pak? Ya, kita akan terus mengawal. Perkara ini. Jadi sejak lama pun kawan-kawan, baik dari PWI, AJI, IJTI, PFI, terus mengikuti kasus ini yang ditangani oleh pihak kepolisian dalam waktu hampir 2 tahun ini, hingga puncaknya ketika pihak kepolisian mengumumkan atau merilis bahwa ada tersangka atau terduga pelaku dari pihak oknum TNI. Jadi kita akan mengawal terus kalau memang demikian halnya. Ini sekarang ini bola itu ada di tangan TNI dengan mahkamah militernya mungkin nanti, dan kita akan terus mengawal agar Pak Panglima Kodam IM bisa mempercepat hingga ada kepastian hukum terhadap rekan kita Asnawi Lui, yang beliau adalah salah seorang wartawan di Harian Serambi Indonesia, sebuah media lokal di Aceh. Baik, Bapak, terakhir apa harapan dari pihak PWI untuk penyelesaian masalah ini, Pak? PWI bersama asosiasi pers yang lain, yaitu AJI, IJTI, dan PFI, Pewarta Foto Aceh, dan berbagai elemen sipil lainnya yang sejak awal mengawal kasus ini, tentu sangat berharap agar korban yang begitu banyak sudah dirugikan, harta benda, bahkan terancam nyawanya waktu itu. Seperti kita ketahui bahwa ketika kebakaran itu terjadi di dalam rumah, Asnawi bersama istri dan 3 orang anaknya, ya, masih untung mereka semua selamat dari kebakaran itu, walaupun trauma yang begitu panjang dihadapi oleh Asnawi maupun keluarganya dan anak-anaknya. Jadi sangat wajar
apabila kita berharap organisasi pers berharap kepada penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini. Bahkan ada rekan-rekan yang menyarankan kenapa tidak dilakukan peradilan koneksitas. Artinya begini, ada keterlibatan pihak lain di luar oknum TNI misalnya, itu sudah mendukung untuk dilaksanakan pengadilan koneksitas agar akses kepada masyarakat lebih terbuka. Saya pikir begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh, sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Pak Nasir Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.